Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Nabila Lisa Sari dan rekan saya Musdalifah, Citra Kaura Martinus, dan William April Sining. Baik, masuk ke distribusi statistik diskrit. Pengertian distribusi statistik diskrit yaitu distribusi statistik merupakan konsep dasar dalam ilmu statistika yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu data atau nilai variabel tersebar dalam suatu populasi maupun sampel. Distribusi statistik diskrit adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk variabel acak yang nilainya dapat dihitung. Untuk menganalisis data hasil perhitungan seperti jumlah pelanggan yang datang per hari, jumlah produk cacat dalam atau frekuensi terjadi, jumlah pelanggan yang datang ke toko, jumlah produk cacat dalam produksi, jumlah kendaraan yang lewat, jumlah anak dalam keluarga. Distribusi multinominal yaitu distribusi Poisson dan distribusi geometrik. Penyajiannya yaitu tabel distribusi frekuensi, diagram batang atau bar chart grafik probabilitas. Baik, di sini ada contoh soal dari distribusi distrik, yaitu kategori distribusi multinominal, di mana contoh soalnya itu pada pembuatan barang didapat 85% barang bagus dan 10% untuk barang yang kurang bagus. Nah, sisanya itu tidak bagus. Nah, jika diambil acak 20 barang, peluang 18 bagus dan 2 kurang bagus adalah di mana diketahui X1-nya itu adalah barang bagus. Baik, kita lanjut. Terus di sini ada X1 untuk barang yang bagus itu sebesar 18 dan untuk X2 itu barang yang kurang bagus sebesar 2 dan X3 itu barang yang tidak bagus atau 0. Nah, untuk P1-nya itu 85%, 0,85 dan P2-nya itu 10% sama dengan 0,1 dan P3-nya itu sama dengan 50% sama dengan 0,5. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat dimasukin di rumus dan hasilnya itu 0,1019. Kita masuk di pengertian statistik kontinu. Nah, di mana statistik kontinunya adalah konsep dalam statistika yang digunakan untuk menganalisis data yang nilainya dapat berada dalam suatu rentang atau interval tertentu dan diperoleh dari proses pengukuran. Nah, data kontinu ini dapat memiliki nilai pecahan atau nilai desimal dan tidak terbatas pada bilangan bulat saja. Baik, selanjutnya di sini masuk kepada tujuannya. Yang pertama, menjelaskan penyebaran data pengukuran dalam suatu interval. Yang kedua, menentukan probabilitas suatu kejadian pada rentang nilai tertentu. Dan yang ketiga, membantu analisis data dan pengambilan keputusan. Baik, di sini terdapat contoh data kontinu. Pertama, tinggi badan mahasiswa. Kedua, berat badan. Ketiga, suhu udara. Dan keempat, waktu tempuh perjalanan. Penyajian datanya sendiri biasanya disajikan dalam bentuk 1. Histogram, diagram batang yang menunjukkan frekuensi data dalam suatu interval nilai. 2. Kurva distribusi atau kurva normal, grafik berbentuk kurva halus yang menunjukkan penyebaran data. Dan yang ketiga, grafik garis yang dimana menggunakan untuk memperlihatkan perubahan data secara berkelanjutan. Selanjutnya ada jenis-jenis statistik kontinu. Yang pertama ada distribusi normal, di mana distribusi ini yang berbentuk kurva lonceng yang sering digunakan untuk menggambarkan data seperti tinggi badan atau nilai ujian. Yang kedua ada distribusi uniform. Distribusi ini di mana semua nilai dalam suatu interval memiliki peluang yang sama. Yang ketiga ada distribusi eksponensial,
Itu digunakan untuk menganalisis waktu tunggu. Misalnya waktu menunggu bus atau layanan. Yang keempat ada distribusi gamma, di mana digunakan dalam analisis probabilitas yang lebih kompleks seperti dalam bidang teknik dan sains. Selanjutnya ada manfaat distribusi statistik kontinu. Yang pertama, menganalisis data pengukuran, contohnya seperti tinggi badan, berat badan, dan juga waktu. Yang kedua, mengetahui pola penyebaran data, di mana kita melihat data terbesar dalam suatu rentang nilai. Yang ketiga, ada mempermudah perhitungan probabilitas, yaitu menentukan peluang terjadinya suatu nilai dalam interval tertentu. Dan yang keempat, ada membantu pengambilan keputusan dalam ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Next. Masuk dalam kesimpulannya dari materi ini, yaitu distribusi statistik diskrit dan kontinu merupakan dasar penting dalam statistika dan analisis probabilitas. Distribusi diskrit digunakan untuk data yang memiliki nilai tertentu dan dapat dihitung, sedangkan distribusi kontinu ini digunakan untuk data yang nilainya berada dalam suatu rentang hasil pengukuran. Keduanya digunakan untuk menganalisis dan memahami peluang terjadinya suatu peristiwa berdasarkan data. Jadi nama saya Deva Sabrina Salsabila, izin bertanya, apa sih perbedaan mendasar antara distribusi statistik, diskrit, dan distribusi statistik kontinu? Terima kasih. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan normal dalam kategori distribusi kontinu? Ada lagi yang bertanya? Baik, saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Arti Putra Utomo. Pertanyaan saya yaitu, mengapa dalam distribusi kontinu kita bisa menghitung probabilitas tepat di satu titik nilai? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Deva. Apa perbedaan mendasar antara distribusi statistika diskrit dan distribusi statistika kontinu? Perbedaannya terletak pada cara datanya diperoleh. Distribusi diskrit digunakan untuk data yang dihitung dan memiliki nilai bulat seperti jumlah orang, sedangkan distribusi kontinu digunakan untuk data yang diukur dan bisa memiliki koma atau nilai desimal yang tak terbatas seperti berat badan atau waktu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Apa yang dimaksud dengan distribusi normal dalam kategori distribusi kontinu? Nah, di mana distribusi normal ini adalah distribusi kontinu yang berbentuk seperti lonceng simetris. Intinya, sebagian besar data berkumpul di tengah atau rata-rata. Nah, sementara nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah jumlahnya semakin sedikit. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Archie. Pertanyaannya, mengapa tepat di satu titik nilai? Jadi, dalam distribusi kontinu, peluang tepat di satu nilai, misalnya 170 cm adalah 0 karena pilihan tak terhingga, seperti contohnya 170,001 cm atau 169,99 cm. Hitungan peluang hanya dalam rentang sekitar 165 sampai 175 cm pada di bawah kurva. Sekian jawabannya, apakah bisa diterima, Archie? Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.